ketemu lagi kita di program acara kesayangannya kamu, bisnis dan usaha. Seperti yang kalian ketahui bahwa di kota Kendari ini sudah makin semarak penggiat usaha UMKM ya. Dan mungkin yang banyak kalian temui di luar contohnya seperti kuliner, ada juga jasa dan lain-lain. Nah, kali ini di episode bisnis dan usaha, Tata mau ngajak kalian untuk melihat salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang handicraft. Seperti apa kira-kira? Saksikan terus bisnis dan usaha UMKM bisa masyarakat sejati. Di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi banyak keluarga, kreativitas menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang. Salah satu contoh inspiratif datang dari seorang ibu rumah tangga yang mengelola usaha mikro kecil menengah atau UMKM di bidang handicraft atau kerajinan tangan. Dengan keterampilan yang dimilikinya, ia berhasil menciptakan produk-produk unik yang tidak hanya bernilai estetis tinggi, tetapi juga memiliki daya jual yang menjanjikan. Di tengah ketidakpastian ekonomi yang melanda banyak keluarga di Indonesia, kreativitas seringkali menjadi penyelamat. Salah satu contoh nyata yang memperlihatkan bagaimana kreativitas bisa mengubah nasib adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di bidang handicraft yang dikelola oleh seorang ibu rumah tangga. Nah, Sobat UMKM, kita sekarang sudah bersama dengan owner dari Raisya Craft dan kita mau langsung ngobrol terkait dari usahanya nih seperti apa. Halo Kak Andri. Kak Andri, kita mau ngobrol sedikit nih sama Sobat UMKM supaya tahu bagaimana sih ceritanya usahanya Kakak bisa berdiri seperti sekarang ini. Boleh diceritakan dari awal seperti apa sih awal mulanya nih Kak Andri bisa membangun usaha craft? Oke, selamat siang. Perkenalkan, saya Andriani Sultan, owner dari Raisya Craft. Awal mulanya berdiri rumah kerajinan Raisya Craft sebenarnya itu dimulai dari anak kedua. Anak kedua saya bernama Raisya dari tahun 2016. Tiba-tiba saya ada punya ide nih, mau ngapain. Sebenarnya awalnya karena hobi juga, hobi buat kayak bros atau bikin gantungan kunci, tapi dari kain. Karena memanfaatkan kain-kain perca yang banyak, karena juga saya suka hobi menjahit dan lingkungan di tempat tinggal saya juga penjahit. Jadi ada sisa-sisa kain itu saya manfaatkan. Awalnya memang pertama bikin bros, bikin gantungan kunci. Tapi lama-kelamaan kayaknya menjanjikan. Karena kenapa saya bilang menjanjikan? Sebab saya memakai sendiri, teman-teman saya pakai juga, tapi lama-kelamaan kayaknya banyak yang tertarik. Suka nanya beli di mana, terus harganya berapa. Jadi saya kepikiran kenapa kalau tidak saya jadikan bisnis saya. Jadi awalnya bermulai dari situ sebenarnya. Oke, jadi awalnya mulai sebenarnya hobi dulu awalnya dan juga basic, maksudnya keluarga banyak yang usaha seperti lingkungannya seperti ini, akhirnya terjerumus. Salah satunya sebenarnya. Oh begitu, tapi awal untuk craftnya apa dulu nih? Kalau pertama sih memang lebih ke bros dulu, dari kain-kain tenun atau dari kain-kain perca segala macam, gantungan kunci. Terus lama-kelamaan kayaknya saya harus berkembang deh, karena melihat juga pasarnya, betul, kebutuhan pasar lama-kelamaan. Jadi niatnya memang buat diri sendiri juga, biar dipakai pribadi dulu. Jadi saya bikin lagi bikin tas yang kecil untuk make up, tas make up, pouch ya? Betul. Terus tas-tas handphone atau tempat-tempat pensil. Lama-kelamaan saya lihat kayak sudah banyak, jadi saya jual lah. Awalnya sih dari mulut ke mulut, belum berani jual secara online lewat Facebook atau Instagram. Jadi alhamdulillah juga lama-kelamaan banyak yang tertarik. Terus dari customer juga yang minta custom, kenapa tidak dibikin lebih besar? Kenapa tidak dibikin ukuran seperti ini menurut mereka, menurut permintaan customer. Jadi saya mulai, alhamdulillah juga sih dari customer juga yang memberikan ide. Jadi saya bikin seperti yang di belakang saya ini jadi besar, kadang bikin tas laptop, bikin tas-tas untuk anak kampus. Ya, terus makin kesini juga alhamdulillah berkembang, bikin baju lah, bikin bucket hat,
bikin rompi Jadi dan makin segala banyak, macam, ya. makin Banyak beragam variasi. sih, iya sih. Nah tadi kita dengar dari Kak Andri sendiri kalau awalnya memang cuma hobi dan awalnya cuma udah pakai sendiri, tapi makin kesini itu justru udah jadi usaha, malah makin banyak peminatnya juga. Nah kalau terkait modalnya seperti apa nih, kan sekarang udah jadi usaha nih ceritanya nih. Nah seperti apa modal awalnya nih Kak Andri? Modal awal sampai sekarang sih masih modal sendiri ya, belum berani untuk pinjam atau Iya. pakai modal dari luar. Alhamdulillah sih awalnya sih memang karena coba-coba, karena saya pikir kain perca kan tanpa mengeluarkan uang. Banyak-banyak. Karena saya pikir perca itu, kalau buat saya pribadi ya, karena saya mungkin teman-teman bilangnya saya orangnya kreatif. Jadi saya tuh kalau lihat perca kain yang cantik apa segala macam, buat saya itu sudah harta saya. Iya benar. Jadi saya pikir itu yang modal saya. Tapi kalau untuk mengeluarkan uang pribadi memang tidak sebanyak orang-orang yang harus bilang sampai 1 jutaan atau ratusan, tidak juga sih, masih ya bertahap lah, masih awalnya. Sampai sekarang pun dia masih pakai modal sendiri sih, masih nabung-nabung sedikit kalau tiba-tiba kepingin bikin apa, terus beli kain tenun per meter atau kain-kain yang kain polosan untuk bikin sesuatu. Masih belum berani untuk pinjam-pinjam soalnya masih takut, masih belum berani bertanggung jawab sebenarnya. Kan ya yang ada saja Iya, begitu ya, maksudnya kain-kain perca yang ada. Nah kalau ini nih kan tadi Kak Andri bilangnya 2016 iya. dirinya. Iya. Berarti totalnya sudah berapa tahun tuh sampai 2025? Iya, seumur anak saya ya. Oh iya, Raisya itu Raisya, ya? iya. Berapa tahun? Sekarang dia sudah kelas 3 SD, berarti udah 8 tahun ya. 8 tahunan. 8 tahun Luar kurang. biasa. Tapi sebenarnya Kak, kalau saya boleh mau cerita dari awal, Iya, iya. sebenarnya bukan dari 2016. Awalnya saya kan pakai nama pribadi. Karena saya memang hobi menjahit, hobi bikin-bikin sesuatu. Jadi waktu sebelum nikah sudah punya brand sendiri namanya Andri Collection. Tapi karena berhubung pas menikah dan punya anak kedua cewek, jadi saya ganti nih nama brand saya, Dari jadi Andri Collection. jadi Andri Collection, jadi Raisya Craft gitu. Nah, kita ngobrol lagi sedikit tentang kesulitannya nih. Ada nggak sih kayak dari bahkan sebelum 2016 sudah memulai usaha ini sampai dengan 2025, apalagi kan usaha-usaha seperti ini cukup banyak juga nih di Kota Kendari. Kak Andri, seperti apa, ada nggak sih kesulitannya untuk buat ini seperti ini? Atau untuk pemasarannya lah? Oh iya, kalau kesulitan pasti ada ya, istilahnya suka dukanya. Iya. Pasti ada. Sukanya mungkin apa ya, karena mungkin dibilang hobi, jadi sukanya bisa dibilang 80%, dukanya cuma 20%. Tapi yang namanya kita merintis dari awal, walaupun kita dibilang hobi, tapi ada aja namanya kesulitan, apalagi nambah pemasaran, apalagi untuk selalu mikir produkku sudah banyak nih, mikir di mana ya bisa dipasarkan, apakah mau pasarkan lewat online atau lewat toko oleh-oleh. Tapi memang terkadang ada juga sebagian toko oleh-oleh bukan tidak menerima, tapi mereka mikir dulu kalau mau nyimpan. Dan saya pun sebagai maksudnya owner untuk bikin usaha seperti ini, walaupun berpikir nggak apa-apa deh produkku ada di galeri, toh juga tidak basi, tapi mau mikir lagi untuk balik modalnya itu kan kalau simpan produk itu. Jadi kalau kesulitannya sih memang lebih ke memasarkan ke offline, yang ke offline-nya. Online sih alhamdulillah masih agak mendingan, tapi sampai sekarang sih karena mungkin sering-sering juga ikut kegiatan kayak pelatihan atau expo, salah satunya juga biasa dari dinas-dinas juga minta atau bersedia di produkku dipajang di stand-stand mereka, paling seputar-seputar situ saja, lebihnya ke online juga. Ya, mungkin sebenarnya kesulitan yang paling dirasakan memang untuk memasarkan produk yang sudah dihasilkan itu ya. Nah kalau kita lihat nih Sobat UMKM, sebenarnya di belakangnya Tata kayak banyak ini nih, banyak piagam. Sebenarnya apa sih? Sudah pernah ikut apa aja? Nah kayak ada nih kayak pertemuan tahunan apa? Ini saya kan kalau ini kan waktu tahun 2002 itu saya masih dalam kontraknya BI. Saya kan juga BI itu kan punya yang namanya Wirausaha Unggulan Bank Indonesia. Saya angkatan kedua. Sampai sekarang sih BI masih istilahnya binaannya kami ini.
Cuman kemarin selesai kontraknya 3 tahun saya dikontrak di BI, waktu untuk kegiatan produk saya yang masuk di souvenirnya mereka. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kalau BI bikin kegiatan pasti suka ajak-ajak para UMKM binaannya. Dan ini salah satu penghargaan yang alhamdulillah saya dapat. Kalau kata teman-teman saya sih sebenarnya kadang mereka mikir UMKM Melek Data itu apa. Ternyata setelah saya dapat penghargaan ini baru saya tahu kalau ternyata saya orang yang paling rajin di Kisiling. Kalau BI share kegiatan-kegiatan lewat lewat WhatsApp group, saya yang paling pertama, yang paling nama aku paling di atas untuk isi link. Jadi mungkin ini salah satunya kenapa saya dapat UMKM Melek Data itu dari tahun 2002. Terus kalau yang sertifikat sana waktu Bapak Sandiaga Uno datang ke Kendari, jadi kita secara langsung diberikan sertifikat sama beliau, kita dipanggil di depan. Tapi yang simbolis saja beberapa, saya salah satunya. Kalau yang dibawa itu dari IPMI. IPMI itu Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Sulawesi Tenggara. Ketuanya Ibu Rujuwati Harun. Jadi dia memberikan UMKM humanis waktu program Hari Ibu. Kurang tahu itu tahun berapa ya? Kayaknya Udah lama ya. Tahunnya enggak nampak. Oke, luar biasa. Jadi memang kita bisa lihat ya Sobat UMKM ya, Kak Andri ini sudah lumayan banyak juga mendapatkan penghargaan. Apalagi memang bukan baru tahun ini terjun di usaha seperti ini, tapi juga bahkan sudah jalan 10 tahun ya Kak Andri ya, luar biasa. Nah kalau ini sendiri nih hasil-hasil craftnya semua yang kayak pouch dan yang lain-lain itu gimana dipasarkannya nih Kak Andri sekarang? Untuk tahun 2025 kan orang lebih ke apa ya, ya teknologi segala macam. Kalau Raisya Craft sendiri bagaimana? Penjualannya seperti apa? Untuk tahun ini karena mungkin saya lebih ke fokus bikin desain sama bikin jahit baju-baju yang kombinasi tenun. Jadi untuk pouchnya memang ada sebagian di toko oleh-oleh, salah satunya di galeri Bank Indonesia sama di Kampung Bakau. Dua itu yang terakhir kemarin itu di toko oleh-oleh, saya lupa namanya, sudah nggak nyetok lagi di situ. Kalau di Kampung Bakau sama di galerinya Bank Indonesia alhamdulillah masih ada, walaupun mungkin kadang teman-teman dia bilang itu sampel segala macam, tapi terkadang juga kalau ada tamu yang lihat mereka minta dibuatkan macam-macam untuk souvenirnya. Dan ini juga saya juga di salah satu juga di pojok galerinya Kadin Kendari juga ada. Iya. Nah boleh dikasih tahu nih Kak Andri yang terakhir seperti kalau memesan si Raisya Craft ini di platform apa nih? Boleh kita di Instagram gimana? Di WA silakan. Kalau di Facebook ada Raisya Craft Kendari, Raisya Craft Kendari. Terus ada di Instagram juga, Instagram saya itu ada 2 sebenarnya. Yang Raisanya itu kerajinan tenun khas Sulawesi Tenggara Raisya Craft, dan yang kedua Andri Fashion, Andri Sultan Fashion. Jadi bisa cek di IG-nya situ, lihat-lihat produk-produknya Raisya Craft dan baju-baju dari rancangannya saya. Kak Andri sendiri, waduh, kayaknya Tata juga akan memesan ya, mau mengorder baju-baju tenun karena kayaknya bisa dilihat hasil karyanya dari Kak Andri, desainnya luar biasa sekali. Kak Andri mudah-mudahan makin sukses usahanya, semua pelaku-pelaku UMKM juga yang lagi kebetulan nonton nih bisa lebih bersemangat lagi, yang tadinya mungkin kayak down lagi, entah itu karena penjualan kurang dan sebagainya, tapi karena tadi udah dengar pesannya Kak Andri untuk tetap konsisten, percaya diri sama hasil karyanya ya, jangan pantang menyerah ya, walaupun ada up and down-nya, harus seperti itu. Nah, untuk Sobat UMKM di rumah ya, kita udah ngobrol sama Kak Andri, owner dari Raisya Craft ya. Mudah-mudahan kalian semua juga yang baru merintis usaha di luar sana, apapun bentuk usahanya kamu, mau craft, mau itu di olahan pangan dan sebagainya ya, kamu tetap konsisten dan terus berjuang untuk usahanya kamu lebih sukses lagi ke depannya ya. Oke deh, kalau gitu kita jumpa lagi di Bisnis dan Usaha UMKM Bisa, Masyarakat Sejahtera.
perkembangan zaman yang semakin modern, banyak anak muda yang mencari cara untuk berkontribusi pada perekonomian mereka sendiri. Salah satu peluang yang semakin digemari oleh generasi muda adalah bisnis coffee shop. Tidak hanya menjadi tempat nongkrong yang populer, tetapi coffee shop juga dapat menjadi peluang bisnis yang menguntungkan dan membuka banyak kesempatan untuk meningkatkan perekonomian baik secara individu maupun kolektif. Coffee shop kini telah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda di kota-kota besar, bahkan sampai ke daerah. Dengan suasana nyaman, kopi yang berkualitas, dan konsep yang unik, banyak anak muda yang menjadikan coffee shop sebagai tempat untuk bersantai, bekerja, atau berkumpul dengan teman-teman. Hal ini menciptakan peluang bagi pengusaha muda untuk membuka usaha coffee shop yang bisa menarik pelanggan, terutama generasi milenial dan Gen Z yang lebih menghargai pengalaman daripada sekedar membeli produk. Anak muda kini lebih tertarik mengunjungi tempat-tempat yang memberikan nilai lebih, seperti tempat yang memiliki konsep kreatif, desain interior yang menarik, dan tentunya kopi dengan rasa yang memuaskan. Ya Sobat UMKM ya, seperti yang kalian ketahui bahwa di Kota Kendari ini sangat banyak yang namanya coffee shop, dan itu juga termasuk salah satu penggiat UMKM juga. Dan kali ini Tata sudah berada di salah satu coffee shop yang ada di Kota Kendari, tepatnya yang berada di area Pasar Buah. Ini salah satu coffee shop yang nggak tahu ya, kalau menurut Tata ini juga karena ini baru pertama kali ya kesini, dan kita langsung ngobrol seperti apa kira-kira coffee shop ini. Dan ini namanya One Way Coffee Shop. Tata sudah bareng sama manajernya, kita ngobrol dulu sama manajernya. Halo kakak. Selamat siang Kak Tata. Selamat siang. Ini namanya Kak Sandy. Sandy, Kak Sandy ya. Nah, Sobat UMKM ya, ini dia manajer dari One Way Coffee Shop. Nah, Kak Sandy boleh berbagi sedikit sharingnya sama Sobat UMKM di rumah. Kan ini Tata baru pertama kali datang sini, ini baru nggak nih coffee shopnya nih Kak Sandy? Kita berdiri kurang lebih baru setahun sih Kak Baru Tata, setahun. Maret 2024 Oke. kita shop opening pertama kali, berarti kurang lebih 1 tahun ya kalau 2025 sekarang. Oke, ternyata baru setahun, pantes Tata baru main-main ke sini. Tapi luar biasa, pas masuk ternyata tempatnya sekozi ini. Boleh diceritakan sama Sobat UMKM kan, apalagi sekarang sudah banyak sekali coffee shop yang ada di Kota Kendari. Kira-kira apa yang bikin ya walaupun Kak Sandy bukan ownernya secara langsung ya, pasti tahu sedikit banyaknya kenapa memilih usaha UMKM atau usaha yang seperti ini, coffee shop gitu kan, banyak usaha-usaha yang lain, kenapa nih Kak Sandy? Sebenarnya awal mulanya kenapa ownernya itu bikin usaha ini, pertama tentu saja berawal dari dia hobinya. Memang ngopi. Hobi ngopi. Iya, hobi Yes. ngopi tentu saja. Kemudian yang kedua memang lihat peluang coffee shop di Kota Kendari sudah mulai bermunculan di tahun lalu, sejak tahun lalu itu sudah mulai kelihatan, apalagi di daerah sini ya. Yes. Dan maksudnya ownernya mikirnya kenapa nggak menjadikan hobinya ngopi itu sebagai tempat untuk peluang usaha gitu, bikin usaha. Jadi mulailah dirintis dari awal mula kayak gitu. Seperti biasa ternyata Sobat UMKM kembali lagi berawal dari hobi. Ternyata iya, karena selalunya orang memang usaha yang baik itu mungkin berawalnya dari yang kita suka dulu ya, baru ditekuni seperti ini. Nah, kalau ngomongin soal hobi sudah ada nih, karena dari hobinya ternyata sudah punya usaha seperti ini. Tapi karena kita tahu di Kota Kendari ini sangat banyak yang namanya coffee shop. Kira-kira dari One Way sendiri apa ya, konsepnya seperti apa sih sebenarnya Kak? Sebenarnya awal konsepnya itu kita ya namanya juga awam ya, belum ada basic bisnis sama sekali. Jadi awalnya tuh konsepnya mau bikin tempat di mana orang-orang yang tua, yang sudah usia sama orang-orang muda itu bisa kumpul di satu tempat. Karena contoh kayak mungkin ada beberapa coffee shop yang dulu sebelum tren coffee shop menjamur, coffee shopnya kita kan sudah ada warung-warung kopi tradisional. Nah, ownernya itu sebenarnya lebih cenderung suka kopi-kopi yang tradisional. Betul, maksudnya warkop-warkop seperti itu. Tapi melihat memang saat ini yang trending itu adalah coffee shop untuk anak-anak muda, jadi konsepnya itu awalnya mau dipadukan antara tempat di mana orang-orang yang bapak-bapak gitu ya bisa
nongkrong, tapi anak-anak muda juga bisa nongkrong. Oh. Dan emang akhirnya kurang lebih customer kita yang datang sih ada dari dua generasi itu, Iya. dan juga anak-anak yang mahasiswa yang mau Milenial. milenial, Gen Z yang mau kerja tugas segala macam ngumpul itu biasanya di sini. Seperti itu. Kalau terkait nama Kak, One Way, ada filosofinya apa? Ada filosofinya. Oh, iya, boleh dong tahu kayak One Way apa? Filosofi pertama itu ya karena ini satu jalur. Oh iya, betul sekali. Cuma kan masih banyak yang suka melanggar. Iya, Kan sebenarnya betul. aturannya ini jalurnya satu jalur Jalur sana, satu, oke. makanya one way. Dan kalau filosofinya sendiri karena narik pertama otomatis dari letaknya kita ya, posisinya kita. Tapi kalau ditarik filosofisnya kembali waktu 1 tahun kemarin ya kita berharap di satu jalur ini kita bisa jadi salah satu pemain lah di coffee shop yang juga bisa menawarkan berbagai minuman, tempat nongkrong, juga tempat orang bisa ngerjain tugas, bisa ngobrol kayak gitu. Oke, mungkin kayak kalau One Way kayak orang ingat ya One Way itu ada di jalan satu jalur ini. Oh, luar biasa sekali filosofinya. Nah, kira-kira walaupun baru 1 tahun nih Kak ya, apalagi banyak sekali kembali lagi memang sangat banyak yang namanya coffee shop di Kota Kendari. Kira-kira buat One Way Coffee Shop sendiri apa tantangan terbesarnya supaya bertahan selama ya setahun inilah? Tantangan terbesarnya itu yang paling pertama otomatis untuk bisa dikenal ya, Kak, karena banyak, dan itu kan kita ada beberapa cara yang kita lakukan seperti mengundang 1-2 orang yang memang di Kota Kendari influencer yang memang terkenal, memang niche-nya itu di coffee shop, memang dia suka bahas-bahas coffee shop kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya otomatis dari kenalan di lingkungan kita masing-masing ya, kita coba ajak ngopi ke sini di awal, kasih diskon, promo dan segala macam. Kemudian juga dari pengelolaan karyawannya kayak gitu. Jadi paling tantangannya di situ sih Kak, yang sampai sekarang masih terus digodok. Oke deh. Nah, untuk membedakan nih Kak Sandy, membedakan One Way Coffee Shop sama coffee shop A, B, dan C itu sebenarnya apakah pada minuman yang menjadi signature-nya atau seperti apa? Sebenarnya ada, cuman ini kita belum terlalu dikenal ya untuk signature dish-nya ini. Kalau mungkin untuk coffee shop yang kayak blend itu kan kebanyakan kita pasti akan temui di coffee shop lain juga. Kita ada satu premium beans yang memang bukan lokal Kota Kendari, ini diambil semua dari Tanah Toraja. Wah, kampung aku. Jadi hanya orang-orang tertentu yang memang customer kita yang sudah reguler di sini yang tahu dan memang punya connection langsung sama biji-biji kopi ini gitu. Dan memang penikmat kopi yang emang mencari sensasi yang berbeda, karena kita ada kayak wine kopi yang aftertaste-nya itu bahkan dari baunya aja itu udah kayak bau wine kayak gitu. Jadi itu kita kalau di coffee shop lain saya belum temukan sih Kak. Kalau mungkin kayak blend, pandan dan segala macam itu ada lah semua umum. Tapi kalau untuk yang biji kopi ada beberapa, lebih dari 5 macam biji kopi kami ambil dari Toraja. Wow, berarti sebenarnya itu yang menjadi ciri khas di sini ya, di One Way ini ya. Kopi Toraja, pemirsa. Wah, luar biasa ya. Jadi pinisirin kita nyobain. Aduh, walaupun penasaran ya. Walaupun bukan jadi kopi holik ya bahasanya ya. Wah, luar biasa sekali. Tapi kalau yang paling banyak dipesan atau yang jadi menu recommended di One Way sendiri apa yang paling banyak dipesan sama pengunjung? Ya itu tadi yang blend ya, pandan kopi. Oh, pandan kopi juga ada ya. Kalau non kopinya kita paling banyak itu biasanya dipesan sama anak muda itu cookies and cream. Cookies and cream. Aduh, aku misal tadi pesan Thai tea, aku udah mau coba itu. Oh, jadi cookies and cream yang jadi Ya, menu favoritnya kalau anak-anak non di sini kopi ya, non-kopinya. kalau untuk kopinya biasalah kayak yang lain-lain tuh pandan kopi pasti selalu jadi yang, saya juga heran itu pandan kopi selalu jadi yang best seller di mana-mana coffee shop coffee lain juga ya. Oke lah kalau begitu Kak Sandy, kira-kira yang terakhir juga nih harapannya seperti apa nih, apalagi kan juga di luar sana Kak Sandy banyak sekali pelaku-pelaku UMKM juga yang mungkin baru merintis usaha mereka, atau mungkin ada yang sama seperti Kak Sandy dan juga One Way yang punya coffee shop. Boleh di-share Kak Sandy, silahkan. Iya boleh, supaya lebih semangat lagi. Kalau buat yang baru mulai, kemudian juga punya hobi, apalagi ya emang lebih baik berangkat dari hobi. Mungkin nggak perlu takut harus menunggu punya tempat atau lokasi yang besar dulu. Sekarang kan sudah ada beberapa aplikasi untuk kita menjual dan membeli secara online makanan, itu sebenarnya bisa dimulai dari situ. Karena saya melihat ada beberapa coffee shop yang mungkin cuma di teras rumah, itu sebenarnya
rasa kopi mereka juga nggak kalah enak, dan itu kalau mau dimulai sebenarnya dari usaha rumahan pun Kecil boleh, gitu yang ya. kecil. Grinder ada yang manual, Betul. mesin kopi juga ada yang murah, yang bisa manual, yang bisa nggak usah pakai listrik dan segala macam, itu ada. Jadi sebenarnya untuk memulai usaha kopi apalagi minuman itu kalau kita mau sih pasti bisa, dan juga peluangnya masih sangat menjanjikan. Yang penting kembali lagi konsisten ya saya. Semangat pantang menyerah, asik. Oke deh Kak Sandy, terima kasih banyak ya, kita sudah ngobrol-ngobrol di sini. Ya mudah-mudahan One Way Coffee-nya makin sukses ya. Seluruh penjuru Sulawesi Tenggara ya. Boleh mampir ke sini cobain kopinya, apalagi tadi Kak Sandy udah jelasin ada kopi khas dari Toraja ya. Yang bisa kamu cobain hanya ada di One Way Coffee. Oke deh, terima kasih sekali lagi Kak Sandy ya. Yes, kalau begitu sobat UMKM yang di rumah, yaitu di obrolan kita sama Kak Sandy, mudah-mudahan kamu juga yang baru merintis usaha seperti ini bisa lebih maju lagi coffee shop-nya. Oke, tetap di sini tentunya di Bisnis dan Usaha UMKM Bisa, Masyarakat Sejahtera.